Terus materi urologi ini, kalau nggak salah, itu masuk ke materi UAB-nya kalian. Jadi sanggup buat nanti. Ya ini tinggal dikit kok. Uronya baru nanti kita bahas akut abdomen ya. Itu materi UTB. Atau materi UTB aja dulu ya. Gimana guys? UTB aja langsung kah? Materi UTB aja dulu nggak apa-apa. Oke, oke. Suaramu cowilik, sis. Cowilik, Pol. Materi UTB dulu. Ya, oke. Oke, oke. Sekarang suaranya kenceng tapi putus-putus. Oke, oke. Tapi terdengar kok. UTB dulu ya. Oke, kita bahas akut abdomen. Di mana akut abdomen itu masuk ke dalam bedah digestif. Jadi tentang pencernaan pencernaan itu masuk bedah itu ke dalam bedah digestif. Yang pertama kita akan bahas tentang akut abdomen. Nah, di sini nanti prinsip terapi awal pada semua kasus akut abdomen itu ada yang namanya DIAR. DIAR itu adalah satu singkatan. N-nya itu adalah Nachter, atau itu bahasa Indonesianya adalah puasa. Kemudian D-nya adalah dekompresi, atau bisa kita sebut sebagai pemasangan NGT. Jadi dekompresinya pakai pemasangan NGT. Kemudian I untuk infus. Jadi pasiennya biasanya dikasih infus dengan cairan kristaloid atau cairan yang sama seperti cairan tubuh. Kemudian A-nya antibiotik, biasanya golongan cefalosporin. Kemudian R-nya adalah rujuk. Jadi itu biasanya sudah menjadi satu paket pada pasien dengan akut abdomen. Karena kebanyakan kasus-kasus bedah itu memang membutuhkan tindakan pembedahan. Jadi kompetensi kita hanya untuk terapi awal aja. Oke, kita bahas nih apa aja yang menjadi kasus pada kasus akut abdomen. Nah, yang pertama kita bahas dulu akut abdomen itu apa sih? Akut abdomen itu adalah nyeri di perut atau abdomen yang sifatnya dia terjadi tiba-tiba atau spontan. Dan dia sifatnya adalah darurat atau CITO, terutama apabila nyeri abdomen itu nyeri berat, kemudian keadaan umum pasiennya itu dia menurun terus-menerus, terutama kurang dari 6 jam. Nah, kemudian apa aja nyeri akut abdomen itu? Pertama, dibagi menjadi beberapa berdasarkan usianya. Kalau semua usia bisa. Yang pertama apendisitis. Apendisitis ini sering kasusnya, di RSI pun sering pol, kemudian perforasi usus atau lambung, nyeri abdomen non-spesifik, bisa terjadi karena non-bedah, kemudian obstruksi usus, ileus-ileus itu, kemudian pankreatitis akut, kolik ginjal, ureter, dispepsia, hernia, kolesistitis akut, atau biliar. Kalau anak-anak biasa terkait sama kongenital, kelainan kongenital, contohnya invaginasi, kemudian radang saluran napas atas, saluran kemih, hernia, biasanya pada anak kebanyakan hernia umbilikalis. Kemudian pada wanita, radang pelvis, saluran kemih, terus KE, kehamilan ektopik, atau bahkan sampai kehamilan ektopik terganggu. Kalau sudah kehamilan ektopik terganggu, umumnya keluhannya jadi jauh memberat. Kemudian kista ovarium. Kemudian pada usia tua, biasanya karena kanker atau keganasan. Terus penyebab-penyebab vaskular dan sebab-sebab medik, contohnya habis pemakaian kateter, kemudian muncul suatu kolik ginjal atau kolik ureter. Nah, apabila kondisi-kondisi ini menurun, jadi keadaan umum pasiennya turun terus, makin buruk, selama dalam 6 jam, maka harus langsung di-surgery atau dibedah. Tuh. Terus, nah ini tipe-tipe nyeri abdomen. Apa aja? Yang pertama ada visceral. Ada nyeri abdomen parietal atau somatik. Ada nyeri abdomen yang revert pain. Sifatnya itu ibaratnya kayak berbeda dari tempat organ aslinya yang terkena. Kemudian shifting pain atau penjalaran. Nah, visceral itu apa? Ciri-cirinya.
dikatakan dia itu nyeri visceral kalau misalkan pada keluhannya pasiennya merasakan nyeri perutnya itu kayak tumpul. Jadi dia akan sulit untuk menjelaskan rasa nyerinya itu kayak gimana. Kemudian lokasinya nggak jelas. Lokasinya sulit untuk ditunjuk. Kemudian biasanya kalau kita ngomongin visceral, visceral itu kan artinya dalam. Jadi bagian dalam. Nah, karena nyerinya itu di bagian dalam, biasanya dia itu diperantari oleh saraf otonom. Jadi saraf yang kita tidak sadari. Dan itu nanti akan diterima oleh reseptor di perineum visceralis. Ini nice to know aja. Tapi BE tanpa tahu di soal, karena ini kan teori ya, teoritis banget, BE keluar. Kalau klinisnya sih kita nanti nggak terlalu bahas. Kemudian kalau parietal atau somatik. Kalau somatik ini artinya tuh badan. Nah, makanya nanti keluhan nyerinya dia itu lebih jelas. Jadi lokasinya jelas, bisa ditunjuk, misalkan di regio upper quadrant pada abdomen. Nih. Dan biasanya nyerinya itu tajam atau menusuk. Beda sama yang nyeri tumpul yang sukar dijelaskan. Kemudian biasanya kondisi-kondisi nyeri abdomen yang parietal atau somatik yaitu akan menetap. Contohnya pada pasien-pasien dengan peritonitis. Nah, nyeri abdomen parietal itu diperantari oleh saraf sentral yang nanti diterima oleh reseptor peritoneum parietalis. Jadi sesuai namanya. Lain halnya kalau referred pain. Jadi kalau referred pain, nyerinya ini jauh dari organ asalnya. Jadi misalkan dia nyeri asalnya itu di diafragma. Jadi kelainan organnya itu ada di diafragma atau di hepar. Tapi nyerinya itu dia jauh, nggak di diafragmanya. Tapi bisa sampai ke bahu. Nih contohnya di bahu kanan. Biasanya kelainannya pun ada di sekitar kanan. Kemudian kalau misalkan em, nyerinya sampai ke bahu yang kiri. Hmm. Nah, bisa jadi diafragma juga. Kemudian bisa jadi karena ada lien di sana. Kemudian bisa jadi pankreatitis karena adanya pankreas di sana. Kemudian lambung karena keluhan dispepsia mungkin. Nah, itu yang disebut sebagai referred pain. Nah, jadi masing-masing regio itu bisa menggambarkan penjalarannya atau nyeri jauh dari asal organnya itu yang mana. Nah, kalau skapula tuh di punggung ya. Nah, ada yang kanan, ada yang kiri. Biasanya terkait sama kandung atau saluran empedu. Kemudian kalau sampai ke inguinal, biasanya sampai mengarah ke ginjal, ureter, terus aorta atau arteri iliaka yang lokasinya memang di daerah perut bagian bawah atau di daerah inguinal. Itu yang bisa bikin jadi akut abdomen. Kemudian kalau nyerinya itu dia menjalar atau perubahan lokasi nyeri, itu disebut sebagai shifting pain. Contohnya nanti kayak di appendicitis. Biasanya appendicitis itu nyeri awalnya appendicitis ya. Appendicitis. Nyeri awalnya itu dia ada di epigastrik appendicitis. Awalnya dia nyeri epigastrik gastrik. Terus dia nanti akan pindah. Jadi dia akan berubah, akan pindah ke kuadran kanan bawah, right lower quadrant. Oke. Oke. Nah, biasanya kondisi-kondisi dengan nyeri abdomen ini juga akan ditemukan dengan keluhan-keluhan abdomen lain. Contohnya kayak defense muskular. Jadi perutnya kayak papan. Perutnya itu keras. Semuanya distensi, kayak papan. Terus kolik. Kolik itu nyerinya hilang timbul. Hilang timbul atau berdenyut. Hilang timbul. Timbul atau berdenyut. Contohnya kayak
ureter atau peristaltik usus. Nah, itu biasanya kolik abdomen. Tuh, atau berdenyut. Terus biasanya juga disertai dengan mual atau muntah, kemudian demam kalau memang ada inflamasi. Dan yang paling sering adalah konstipasi. Jadi sulit sulit pup, sulit BAB, konstipasi. Oke. Nah, satu-satu kita bahas yang inflamasi dulu. Akut abdomen ini lumayan banyak. Oke, kita bahas yang inflamasi. Di sini inflamasi terbagi atas dua. Yang pertama appendicitis sama peritonitis. Kita bahas dulu yang appendicitis. Kalau appendicitis ini spesifik. Jadi dia adalah suatu peradangan akut, biasanya karena infeksi bakteri E. coli, dan dia terjadinya spesifik, ada di lumen bagian appendix vermicularis. Di appendix vermicularis. Nah, di sini dia lokasinya. Nah, jadi aslinya appendix dalam kondisi normal memang dia nggak berfungsi apa-apa, cuman dia itu bisa terjadi suatu infeksi. Nanti namanya adalah appendicitis, terutama pada pasien-pasien dengan diet rendah serat. Jadi nggak suka makan sayur, minum air putih kurang. Nah, otomatis pada kondisi-kondisi itu akan menyebabkan yang namanya konstipasi. Jadi dia kayak nggak bisa pup. Akhirnya apa? Bedegelen. Kayaknya nggak bisa keluar. Nah, ketika pupnya atau apa namanya fesesnya dia numpuk di sini, nah di sini dia akan meningkatkan tekanan intrasekal. Jadi peningkatan di sini ada pupnya banyak, apalagi sampai yang berhari-hari. Nah, otomatis nanti dia akan menjadi kayak sumbatan. Nah, ketika terjadi sumbatan di sini, kan namanya barang kotor kan harusnya harus dikeluarkan. Nah, tapi ketika nggak dikeluarkan, otomatis di situ nanti akan mulai tumbuh. Tumbuhnya apa? Tumbuh flora kolon, jadi yang jahat-jahat, tumbuh bakteri-bakteri terjadi di sana sampai terjadi kolonisasi di sini. Nah, ini fekalnya nih, ini pupnya nih. Pup, pupnya. Akhirnya kalau sudah ada infeksi di sana, otomatis respon tubuh kita akan meningkat. Di sana kita langsung dilaporkan, oh ada infeksi, maka semua sel-sel pembuluh, sel-sel darah putih, terus makrofag semuanya akan ke sana dan akan meningkatkan imun sistem di sana. Yang paling penting sel darah putihnya akan meningkat. Nanti baru ketika ada kabar inflamasi di sana akan timbul suatu gejala. Gejalanya apa aja? Paling gampang gejala daripada appendicitis itu adalah nyeri kanan bawah. Appendicitis karena lokasinya dia itu ada di right lower quadrant. Jadi nyeri di right lower quadrant atau nyeri perut kanan bawah. Nih pasien-pasien apa namanya? Yang seneng makan ini, makan mie goreng, terus gatik sayur, nggak makan sayur, berhati-hatilah. Nih kena appendicitis. Atau yang disebut sebagai usus buntu. Nah, itu appendicitis. Usus buntu. Buntu. Oke, kemudian kita masuk ke diagnosis. Diagnosisnya apa aja? Nah, ingat-ingatlah yang namanya Mantrels. Mantrels ini udah jadi suatu singkatan untuk kita menegakkan appendicitis berdasarkan nilai Alvarado. Ini sampai kalian koas akan kepakai terus. Bahkan kayaknya sampai UKMPPD. Jadi Alvarado score ini kepakai terus, harus ingat-ingat. Apa aja? Nah, M adalah untuk migration of pain. Jadi yang ku bilang awalnya nyeri appendicitis itu ada nyeri di epigastrium, ulu hati, nyeri epigastrium, epigastrium, terus kemudian dia akan pindah ke kanan bawah, right lower quadrant. Jadi dia berpindah. Kemudian
A adalah untuk anoreksia, pasien nafsu makannya menurun. Nafsu makan menurun, makan turun. Kemudian nausea, nausea mual, muntah. Nausea mual aja sih biasanya. Mual. Kemudian tenderness in right lower quadrant. Nih, yang tadi ya. Nah, ini ciri khas dari pemeriksaan McBurney. McBurney. Nanti kalau ditekan sakit, itu adalah McBurney. Ini khas pada pasien-pasien dengan appendicitis. Jadi nyeri di kanan bawah. Jadi harus ditekan. Kemudian rebound pain. Jadi nanti kita tekan yang mana, terus tiba-tiba dia juga akan ikut sakit. Jadi misalkan kita nyeri tekan lepas, kita tekan dalam ya, palpasi di dalam, terus kita lepas secara mendadak, dia juga nyeri pada saat dilepas secara mendadak. Nah, itu juga termasuk sebagai rebound phenomenon atau rebound pain. Kemudian E untuk elevated temperature, jadi suhu tubuhnya naik, demam pasiennya, demam. Nah, itu untuk klinisnya. Kemudian untuk labnya, kita lihat leukositosis. Jadi sel darah putihnya lebih banyak dari pemeriksaan lab. Kemudian kita lihat kadar neutrofilnya gimana. Kalau neutrofilnya tinggi, itu diartikan sebagai shift of white blood cell count to the left atau shift to the left. Tuh. Biasanya ini digambarkan dengan neutrofil yang tinggi. Sampai 80 lebih, neutrofil tinggi. Karena sel darah putih ada banyak, ada eosinofil, neutrofil. Nah, kalau dikatakan shift to the left, itu kalau misalkan neutrofilnya yang tinggi. Tuh. Jadi dia shift to the left, atau disebut sebagai shift to the left. Nama singkatnya. Oke. Nah, kalau pasien-pasien kita temukan appendicitis, kita bahas ini dulu. Nah, pemeriksaan fisiknya. Jadi kalau pada appendicitis itu ada pemeriksaan yang spesifik, namanya McBurney. Nih di sini. Jadi dia posisinya adalah sepertiga antara sias dan umbilikal atau udel. Udel atau umbilikal. Lokasinya ada di sini. Nah, di sini nanti kalian tekan. Kalian tekan biasa aja. Biasanya pasien dengan nyeri tekan pada McBurney itu dia udah langsung nyeri pol, udah langsung mengeluhkan rasa nyerinya. Tuh. Kemudian yang lainnya adalah Rovsing sign. Kalau Rovsing sign kita tekannya di sebelah kanan, sorry sebelah kiri. Jadi tekannya di sebelah kiri. Kemudian kita tanya, Pak, nyeri nggak? Nyerinya di mana? Nah, Rovsing sign itu dikatakan positif apabila nyerinya berada di kanan bawah. Baru dibilang positif kalau dia nyeri perut kanan bawah. Meskipun kita nekennya di sebelah kiri. Jadi berkaitan sama referred atau shifting pain tadi. Kemudian rebound tenderness. Nah, kalau rebound tenderness itu kita nyerinya, kita tekannya posisinya sama kayak McBurney, sama. Jadi sama-sama di sepertiga sias dan umbilikal atau udel. Nih. Kemudian kita tekan dan kita lepas mendadak. Tekan secara lepas secara mendadak. Lepas secara mendadak. Lepas mendadak. Mendadak. Nanti dia akan mengeluhkan rasa nyeri itu ketika dilepas. Itu yang disebut sebagai rebound tenderness. Nah, jangan lupa pada pemeriksaan abdomen, jangan lupa posisi pasiennya adalah berbaring. Terus kakinya diminta untuk ditekuk dua-duanya.
Ditekuk dua-duanya. Ditekuk dua-duanya. Nih, jadi biar abdomennya tuh rileks. Biar kita tahu, oh ini dia kondisi defense muskular. Oh ini kondisi rileks. Nah, jadi dibantu dengan pasien kakinya ditekuk. Karena kalau misalnya kita lurus saja tuh, flat, kakinya lurus, kan perutnya kita kan juga kayak sedikit ketarik gitu. Nggak relaks, nggak serileks kalau kakinya ditekuk. Nah, kecuali pemeriksaan-pemeriksaan khusus, contohnya kayak psoasign sama obturator. Kalau ini memang salah satu kakinya harus lurus. Contohnya kayak obturator. Jadi dia posisinya berbaring, salah satu kakinya di apa namanya ditekuk, kemudian diputer. Jadi didekatkan ke dengkulnya. Dia ada nyeri apa enggak? Kalau ada nyeri, terus kita tanya lokasinya di mana nyerinya. Berarti itu bisa jadi adalah suatu indikasi pasien apendisitis, terutama kalau nyerinya di perut kanan bawah. Jadi kata kunci apendisitis itu adalah nyeri perut kanan bawah. Dah, kunci. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah psoasign. Psoasign itu bisa dua, jadi pasiennya boleh berbaring kayak gini, kemudian diminta untuk naikkan salah satu kakinya, kemudian kita beri tahanan. Pak, kaki kanannya dinaikkan ya. Kemudian saya akan memberi tahanan, silahkan dilawan. Nah, biasanya pasien nggak akan sanggup melawan karena di sini dia nyeri. Hmm. Nyeri di perut kanan bawah. Tuh. Biasanya seperti itu psoasign. Terus ada posisi yang kedua, jadi posisi pasiennya itu miring, miring ke sebelah kiri. Kemudian kaki kanannya kita bantu untuk hiperekstensi pada sendi panggul. Jadi ditarik ke belakang. Tuet. Biasanya akan nyeri juga, nyeri di sini. Di nyeri perut kanan bawah. Itu kalau pemeriksaan fisik. Kemudian ada lagi pemeriksaan bantuan atau pemeriksaan penunjang, yaitu salah satunya adalah USG. Gambaran pada USG normalnya seperti ini. Jadi dia nggak tebel. Nih, ini kan ada dindingnya nih. Nah, ini dindingnya tuh tipis. Tapi pada pasien-pasien dengan apendisitis, nanti dindingnya tebel, terus lumennya pun juga akan melebar. Jadi lumen apendiksnya itu dia akan melebar. Dikatakan melebar kapan? Kalau misalkan lebih dari 6 mm. Nih, tapi biasanya ini dengan bantuan dokter radiologi. Hmm. Jadi selain lumennya, dindingnya juga ikut tebal. Tebalnya lebih dari 3 mm. Nah, sekarang pertanyaannya kapan pemeriksaan USG dilakukan? Nah, kita kembali ke slide yang tadi. Ini. Jadi pemeriksaan USG dilakukan kalau misalkan kita masih ragu. Ini kira-kira apendisitis bukan ya? Nah, terutama kalau misalkan alpha radiuscorneal kita dapat nilai 4 sampai 6. Karena kalau dilihat di sini, masing-masing penilaian, masing-masing daripada mantels ini, mereka punya satu skor atau dua skor. Nah, nanti masing-masing skor ini diakumulasi dan disesuaikan. Kalau skornya kurang dari 3, bisa jadi dia bukan apendisitis. Bukan apendisitis. Tapi kalau 4 sampai 6 bisa jadi apendisitis. Nah, untuk menegakkannya kita bantu dengan pemeriksaan USG abdomen. Tapi kalau nilainya lebih dari atau sama dengan 7, jadi 7 ke atas, sudah bisa dipastikan ini adalah suatu apendisitis. Hmm. Jadi kalau udah kayak gini, maka tata laksana kita sudah harus agresif. Tuh. Karena takutnya nanti apendisitisnya bisa pecah, meledos. Tuh. Nah, apa aja? Em, oh ya, biar gampang, lain-lain ini semuanya kan nilai 1. Cuman ada 2 tok yang nilainya 2. Yang 2 adalah yang McBurney
Nih, jadi tinggal inget-inget McBurney sama leukositosis. Jadi lab sama McBurney. Itu yang dua. Lain-lain nilainya adalah 10. Sorry, 1. Totalnya dia 10. Tuh, jadi Mantrels yang dua cuman huruf T sama huruf L. Itu. Itu Mantrels. Kata kuncinya di situ. Nah, kalau kita sudah tahu pasien ini adalah suatu apendisitis, maka terapi awalnya tetap sama, biar jadi pasien yang dipuaskan. Tapi pada pasien-pasien dengan apendisitis, biasanya nggak perlu dekompresi. Kemudian infus, kemudian antibiotik, jelas. Kemudian resusitasi. Sorry, rujuk. Ini dirujuk. Dirujuknya untuk apa? Untuk dilakukan appendektomi. Jadi apendiksnya itu diambil. Appendix diambil, diangkat, diambil. Hmm. Jadi pasien dengan appendix yang sudah pernah dilakukan appendektomi, dia nggak punya yang namanya appendix vermicularis. Tapi ya sebenarnya nggak masalah, karena dia memang nggak punya fungsi apa-apa. Jadi lebih banyak mudaratnya kalau misalkan nggak diambil. Oke, sekarang kita masuk ke peritonitis. Saya bijim. Dari appendicitis, ada yang mau tanya dulu? Masih belum ada, Kak. Belum ya? Oke. Belum. Kita lanjut ke peritonitis kalau gitu. Oke, kalau peritonitis ini adalah suatu kondisi infeksi atau peradangan di rongga peritoneum. Di rongga peritoneum. 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 Nah, peritonitis itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, primer. Jadi sesuai namanya, pokoknya dimanapun ya, di bedah atau di blok lain, kalau misalkan kata-kata primer, biasanya itu dia identik dengan infeksi yang langsung, jadi ada di situ. Tapi kalau misalkan sekunder, biasanya infeksinya dari organ lain, atau bisa dibilang suatu komplikasi. Kemudian, kalau tersier itu adalah kondisi di mana pasien itu sudah ditangani, tapi muncul sepsis misalkan, atau setelah ditangani tidak ada perbaikan sama sekali. Nah, itu yang disebut sebagai tersier. Nih, kita bahas satu-satu. Di mana kalau peritonitis primer itu terjadi infeksi secara langsung. Jadi infeksinya langsung berada di rongga peritoneum. Biasanya penyebabnya karena TB. Itu bisa. Terus selain itu bisa karena spontaneous bacterial peritonitis. Jadi karena infeksi bakteri spontan yang ada di rongga peritonitis, peritoneum. Makanya namanya peritonitis. Tahu nama lainnya adalah SBP. Nah, pada pasien-pasien dengan peritonitis TB ada ciri khasnya. Namanya chestport phenomenon. Jadi perutnya itu kalau kita periksa ya, perutnya kalau kita periksa dia itu kayak papan catur. Jadi misalkan ini kuadran perut ya. Hmm. Biasanya kan kita periksa 9 kuadran atau sampai 3 kuadran. Sorry, 4 kuadran. Hmm. Misalkan kita periksa yang 9 kuadran. Nah, pada kondisi chestport phenomenon, dia itu ada lokasi yang nyeri, enggak, nyeri, enggak, nyeri, enggak, dan begitu seterusnya. Jadi misalkan di kuadran kanan atas dia nyeri, tapi yang di tengah enggak, kiri atas nyeri, dan begitu seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai chessboard phenomenon. Nih. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya terapinya adalah OAT kategori 1, karena ini untuk pasien TB ekstra paru. Ekstra paru, jadi di luar. Terapinya hampir sama seperti pasien dengan TB paru. Paru.
Lama terapinya pun sama. Jadi yang namanya TB perawatannya itu nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, emang nggak ada yang singkat, tapi butuh penanganan lebih lanjut, berkelanjutan juga. Oke, kita lanjut yang ke sekunder. Kalau sekunder, dia dari organ lain. Contohnya kayak appendix tadi. Dia terjadi radang appendicitis. Terus kalau misalkan tidak langsung dilakukan terapi yang agresif, terus tidak dilakukan terapi yang adekuat, maka appendix itu bisa pecah. Bisa menyebabkan perforasi. Nah, perforasinya itu nanti bisa kan pecah. Nah, bahan-bahan yang pecah itu tadi bisa menginfeksi pada rongga peritoneum, akhirnya menjadi peritonitis. Jatuhnya adalah peritonitis sekunder karena dia ada penyakit atau dari organ lain. Nah, kapan peritonitis itu ditegakkan? Kalau misalkan ada ditemukan gejala-gejala di bawah ini. Apa aja? Ada nyeri seluruh kuadran. Jadi pasien dengan peritonitis itu bukan kayak gini. Tapi dia seluruh kuadran itu nyeri. Dipegang sini nyeri, pegang situ nyeri, pegang sana nyeri. Jadi di mana-mana dia nyeri. Nggak ada yang nggak nyeri. Kemudian biasanya demamnya tinggi. 38 ke atas. Kemudian biasanya ada defense muskular. Nih, jadi pasiennya sama disuruh berbaring. Setelah berbaring, kakinya ditekuk supaya kita tahu pasien ini tuh defense muskular kah atau tidak. Kalau defense muskular, dia itu kalau dipegang, dia akan kaku. Jadi kayak papan, kaku. Atau keras ya, keras. Jadi perutnya itu keras, kayak papan. Seperti papan. Kemudian biasanya disertai dengan keluhan lain. Contohnya kayak em, tidak bisa BAB atau konstipasi, mual dan muntah. Dan biasanya pada auskultasi, bisu ususnya menurun atau bahkan sampai hilang. Terutama pada pasien-pasien dengan perforasi usus. Jelas lah, ususnya wes meledos, udah pecah, terus kita mau dengerin ususnya. Apa udah nggak ada bisu ususnya. Udah kosong. Terus lanjut ke penunjang. Biasanya kalau penunjang, karena ini adalah suatu kondisi infeksi, maka gambaran darah lengkapnya cenderung sama, yaitu leukositosis. Sel darah putihnya lebih banyak, meningkat. Kemudian pada foto polos, POF itu foto polos abdomen, LLD juga, cuman posisinya miring. Jadi pasien disuruh nyamping, dan biasanya akan ditemukan cairan bebas atau ground glass. Atau ada udara yang bebas. Dan tidak ditemukan adanya psoas lain, jadi nggak ada garis otot psoasnya di sana. Terus peritoneal fat lainnya itu nggak ada juga. Ini nggak ada, semuanya nggak ada. Nih, oke. Nah, untuk pasien-pasien dengan peritonitis, kita udah curiga kan, misalkan pasien datang nyeri perut seluruh kuadran, ada defense muskular, terus dibuat jalan sakit, dibuat gerak sakit, nggak bisa kentut, nggak bisa BAB. Nah, kita bisa curiga ke peritonitis. Tinggal kita cari, adakah organ yang terkena di sana, atau ada organ lain yang terkena hingga akhirnya menjadi peritonitis. Tata laksananya sama. Prinsip awalnya tetap biar ya, termasuk resusitasi dengan dikasih antibiotik profilaksis, kemudian simptomatis, jadi pasiennya demam ya udah dikasih paracetamol. Biasanya kalau udah peritonitis kan demamnya tinggi, jadi bisa diberikan secara injeksi. Kemudian secara tata laksana yang tepat, maka kita lakukan pembedahan dengan laparotomi. Kalau laparotomi itu masih belum diambil apa-apanya ya. Kalau ektomi itu diambil. Tapi kalau laparotomi itu biasanya cuma dieksplor, eksplorasi abdomen, abdomen. Tapi tetap di meja operasi karena perutnya dibelek perutnya, dibedah, dilihat mana yang menjadi kelainan. Tuh. Itu untuk tata laksana pada pasien dengan peritonitis sekunder.
Sekarang kalau peritonitis tersier. Nah, seperti tadi yang gue bilang, bahwasanya peritonitis tersier itu awalnya dia terkontrol, tapi dia berkembang menjadi peritonitis. Nih, bisa jadi kalau misalkan tanda-tanda sudah ada abses, pun kalau sudah ada abses, maka kita lakukan drainase. Drainase itu berarti pusnya diambil, drainase, kemudian antibiotik juga. Drainase plus antibiotik. Antibiotik. Nah, kalau misalkan sudah nggak ada perbaikan. Jadi contohnya pada pasien-pasien dengan apendisitis, terus habis itu dia dioperasi. Harapannya setelah operasi kan ada perbaikan, tapi ternyata dia nggak ada perbaikan atau justru timbul suatu sepsis. Sepsis itu biasanya gejalanya sudah ke seluruh tubuh, terus disertai dengan sesak nafas, multiple organ yang terjadi kerusakan. Nah, itu masuk ke tersier. Oke, lanjut. Itu untuk peritonitis. Oke. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan psoas sama obturator sign ini juga bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan peritonitis. Biasanya dia juga akan mengeluhkan nyerinya di seluruh perutnya. Dan pada kondisi-kondisi ini sifatnya situ, jadi harus segera ditangani. Oke, dari akut abdomen yang bagian apendisitis dan peritonitis, ada yang mau tanyain dulu sebelum kita masuk ke soal. Setelah ini soal. Lanjut soal aja, Kak. Oke, sekalian, Salis baca Salis. Yang nomor satu, Kak ya. Satu. Oke, Nyonya N berusia 29 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut sejak 3 hari yang lalu. Nyeri awalnya dirasakan di bagian tengah, kemudian berpindah ke perut kanan bawah. Nyeri bertambah berat jika pasien batuk atau mengejan, mual positif dan muntah positif. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 123/73, terus HR-nya 96 terus, kali per menit, terus RR-nya 22 kali per menit, suhunya 38. FAS itu apa, Kak? Pas ini visual analog scale, jadi derajat nyeri 7. Oh, derajat nyerinya 7. Heeh. McBurney McBurney-nya positif, terus Bloomberg-nya positif. Hasil lab menunjukkan adanya leukositosis. Apakah pemeriksaan awal untuk menunjang diagnosis? Pemeriksaan awal yang ditanya berarti ya. Kira-kira kalau kayak gini kasusnya ini mengarah ke mana? Appendix ya? Ya, apendisitis ya. Karena Iya, ada Kak. Bloomberg juga, ada McBurney, khasnya kan McBurney. Terus ini ada awalnya di bagian tengah, kemudian berpindah. Ada migrating of pain. Oke, berarti DX-nya appendicitis. Kira-kira kalau kita lihat dari Alvarado appendicitis. Kalau kita lihat dari Alvarado score, berapa nilainya? Alvarado score. Iya, Alvarado score. Kan dia ada ini Mantrels. M. M-nya itu adalah migrating of pain. Ada perpindahan nggak tadi? Ada, Kak. Ada ya, berarti nilainya 1. Yang nilainya 2 cuman ini T dan L. Yang lainnya nilainya 1. Kemudian A, ada anoreksia. Nggak dijelaskan ya, anoreksia dia nggak makan atau minumnya tuh. Nggak dijelaskan. Kemudian N, ada nausea. Ada Eh, mual dan muntah ada? ada.
Ada ya, berarti satu. Terus tenderness of pain atau nyeri McBurney. Ada ya, Ada. berarti dua. Dua. Terus R itu ribbon phenomenon, nggak ada. Oh, tapi nama lainnya itu bisa Blambert. Blambert, Blambert. Keren. Berarti Blambert. ada ya, Kak? Mm-mm. Satu ya, berarti. Terus elevated, suhunya meningkat. Elevated apa? Lupa aku, suhu itu apa? Elevated temperature. Itu kayak tau gitu bahasa Inggris. Tuh, ada ya, suhunya meningkat kan? Iya, Kak, meningkat. Normalnya kan dia 36,5. Berarti dia satu. Terus ada leukositosis. Khusus yang leukositosis, dia juga nilainya 2. Kemudian ini shift to the left, dia nggak ada kejelasannya. Maksudnya nggak ada keterangan di sini. Jadi kita tinggal total 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini bisa kita bilang sebagai appendicitis. Tapi kalau masih ragu, kita bisa periksa dengan USG. USG abdomen. Nanti gambarannya biasanya appendisnya lumennya membesar. Lumennya membesar. Dindingnya juga membesar. Dinding appendixnya itu menempel. Menempel. Oke. Ini ada kuyang. Oke, next nomor 2. Coba baca. Wahyu, Wahyu. Siapa baca, siapa baca. Hmm. Saya aja, Kak. Boleh. Tuan X berusia 46 tahun datang ke IGD dengan nyeri perut sejak tadi malam. Nyeri dirasakan seluruh lapang perut dan pasien sangat kesakitan. Diketahui sebelumnya pasien mengeluh nyeri perut di ulu hati yang kemudian berpindah ke kanan bawah hingga sekarang nyeri di seluruh perut. Pada pemeriksaan fisik dapatkan tekanan darah 100/60, HR-nya 110, terus respirasi RR-nya 24 kali per menit, suhunya 39, nyeri tekan di seluruh abdomen, defek muskular. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus ini? Diagnosa sekarang. Kira-kira apa nih? Nyeri seluruh Di kuadran. peritonitis yang Oke. sekunder ya. Sekunder. Oke, ACC BPJS. Aku juga setuju. Karena di sini dia kasih clue nih. Ada nyeri perut di ulu hati. Berarti kan dia Hati. di epigastrik ya. Ya, Kemudian pindah ke kanan bawah. kanan bawah. Oke, berarti ini kemungkinan besar dia appendicitis. Oke. Terus sekarang jadi nyeri seluruh perut. Bisa jadi appendicitisnya dia sudah pecah. Makanya menjadi peritonitis. Nah, sama tak tekankan lagi ya, bahwasanya kalau pasien-pasien dengan peritonitis, dia ini biasanya sudah lebih toksik. Toksik tuh gimana? Maksudnya bukan dia yang toksik ya, tapi wajahnya tuh kayak em, sakitan banget. Banget ya. Oh, ya. Hmm. Jadi dia toksik. Wajahnya itu sakit. Wajahnya, wajahnya nampak kesakitan. Nampak kesakitan. Kan ketok tuh pasien yang kalau aduh lapo-lapo sakit, lapo-lapo sakit. Toksik tuh wajahnya. Wajahnya sakit. Terus suhunya, demamnya itu dia jauh lebih tinggi. Suhunya jauh lebih tinggi. Suhunya meningkat. Kayak tadi, dia di soal sampai 39 derajat Celcius. Jadi dia lebih tinggi. Ini ya, meningkat sekali.
Oke, kalau primer tadi berarti langsung di organnya. Berarti langsung infeksi secara langsung. Kalau tersier biasanya sudah sampai sepsis atau sudah diobati tidak membaik. Obati tidak membaik. Oke, lanjut. Kita masuk ke, nah ini dia, ileus. Oke, kita belajar per usus-ususan sekarang, ileus-ileusan. Kita belajar sama Mbak Kuyang. Oke, sekarang kita bahas ileus. Sekarang ileus itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya obstruktif dan ada yang namanya paralitik. Kita bahas yang obstruktif dulu. Jadi sesuai namanya, kalau obstruktif, dia itu adalah suatu sumbatan atau obstruksi. Ini kan obstruksi ini sumbat, buntu atau buntu. Karena kelainan struktural, akhirnya dia akan mengganggu atau menghambat gerak peristaltik usus. Contohnya pada kasus-kasus ada massa, tumor, atau pada pasien-pasien yang cacingan. Nih, masuknya ke sini. Gejala khas pada pasien yang gejala ileus obstruktif adalah kolik abdomen. Jadi kolik abdomen. Dia timbul, hilang timbul. Biasanya kalau kolik itu cenderung pada organ-organ yang sifatnya itu peristaltik atau geraknya tuh kayak permet, kayak usus. Usus itu kan dia geraknya kayak gini nih. Hmm. Izin bertanya, Kak. Gimana? Kalau di esofagus bisa berarti ya? Kalau di esofagus, biasanya kalau kelainan esofagus itu masuknya ke kongenital. Dia jarang sih. Jarang jarang adanya, maksudnya koliknya atau obstruksinya? Koliknya, Kak. Koliknya jarang. Biasanya yang kolik itu cenderung abdomen. Terus ureter, ureter sama ginjal. Itu yang sering adanya kolik. Terus disertai mual, muntah sama obstipasi. Nah, ini gejala ileus. Ini gejala yang paling sering. Hmm. Tapi yang dapat membedakan dia itu obstruksi sama paralitik ini adalah gejala kolik abdomen. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita dapat temukan adanya dalam kontur atau dalam stavum. Jadi kalau dalam kontur itu kita bisa lihat dari inspeksi aja, kita lihat perutnya, itu kelihatan kayak bentukan usus-ususnya tuh kita bisa lihat. Sama kayak dalam stavum. Dalam stavum itu kayak pergerakannya tuh kita juga bisa lihat. Peristaltiknya tuh kita bisa lihat. Oke, kita coba buka biar ada gambarannya. Kok kok ono nggak ono gambarnya soalnya. Oke, biar nggak ngawang sih. Bentar. Hmm, ini ya. Kelihatan ini ku, share screenanku Google. Kelihatan, Kak. Oke. Nah ini nggak tahu jelas ya. Dalam kontur. Hmm, seksi abdomen. Oke. Nih. Tapi ini jelas nih. Apa namanya? Dia ada penonjolan ya. Nih, jadi bentuknya tuh udah nggak normal. Nggak kayak pasien-pasien em, kondisi normal. Nih, jadi bentuknya tuh bisa menggambarkan kayak bentuk-bentuk usus gitu, kayak genjel-genjel. Mana ya?
Kayak gini cuman nggak terlalu jelas ini nanti. Kayak ada lekuan-lekuannya yang seharusnya kalau kalian lihat perut kalian sendiri aja lah. Itu kan nggak ada. Kecuali nek ancam jemblung beda mana. Dan Seifung. Hidung, Seifung. Gambar asli. Nggak ada lagi. Oke, kurang lebih gitulah guys. Dalam kontur, dalam Seifung. Nggak ada. Jadi intinya bentukannya itu kayak menggambarkan perut, menggambarkan kondisi ususnya. Hmm. Kemudian pada pemeriksaan fisik, aku lanjut ke sini ya, PDF-nya ya, kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Oke, kemudian pada pemeriksaan fisiknya, kalau kita palpasi, perutnya itu kaku, distensi, atau distended abdomen. Nah, waktu kita lakukan auskultasi, biasanya justru akan terdengar suatu gerakan peristaltik yang berlebihan, atau hiperperistaltik, atau kayak metallic sound. Jadi kayak apa namanya? Kayak panci, terus dibunyi-bunyiin itu kan berisik pol. Nah, itu yang disebut sebagai metallic sound. Atau nama lainnya, nama kerennya adalah borborygmi. Kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan rektal Touche, kita colok dubur, biasanya ada rektumnya yang kolaps, yaitu pada bagian ampulanya. Nah, pada pasien-pasien dengan ileus obstruksi, itu juga muncul suatu tanda dehidrasi. Nah, kayak wajahnya juga akan nampak toksik. Misalkan matanya cekung, terus habis itu bibirnya kering. Pokoknya wis kayak puasa 7 hari, 7 malam gitulah. Jadi nggak minum, nggak sih mati nanti. Ya, intinya dia itu nampak lemes, atau bahkan cenderung tutup matanya. Kalau misalkan sudah yang lebih lama ya, kondisi ileus obstruksinya tidak tertangani. Nah, pasnya pada pasien-pasien ileus kita harus lakukan BOF atau foto polos abdomen. Ini sama aja, nama lain aja. Cuman kalau di abdomen memang kita sebutnya sebagai foto BOF. Gambarannya apa? Kayak gini. Nah, kata kuncinya adalah dilatasi usus. Jadi ususnya kan besar-besar tuh, perutnya membesar, kemudian nanti ada gambaran air fluid level. Jadi gambaran nih kayak gini. Jadi ada bagian yang ada udaranya, terus ada yang seperti ada cairannya. Ini air fluid level. Yang lebih gelap ini adalah gambaran udaranya. Kalau yang lebih terang ini adalah cairannya. Terus ada garisnya kayak gini. Ini. Nah, ini adalah satu air fluid level. Nanti mungkin istilah ini akan kalian temukan lagi kalau baca fototoraks. Misalkan pada kondisi abses paru. Nah, itu ciri khasnya juga air fluid level. Gambarannya juga gini, ada garisnya. Ada gambar yang lebih terang, ada yang gambarannya yang lebih gelap. Nah, itu menggambarkan paru-paru dan cairannya. Oke, kemudian biasanya bisa juga ditemukan tidak adanya udara di bagian distal usus. Jadi bagian usus yang bagian bawah-bawah itu nggak ada udaranya, nggak ada gelembung-gelembung atau badu kayak gini. Itu nggak ada. Terus ciri khas pada pasien-pasien dengan em, ileus itu kondisi perutnya itu kayak gini. Nah, ini karena dia dilatasi, membesar, makanya gambarannya itu kayak duri ikan nih. Atau yang disebut sebagai herringbone. Atau mirip juga sama ini, pear ya. Atau yang disebut sebagai coil spring. Nanti kalau di soal ada kata kunci coil spring, herringbone. Nah, bisa jadi ini adalah suatu kondisi ileus, obstruksi. Nanti kita bisa bedakan dengan ileus parasitik.
Dimana kalau ileus paralitik itu biasanya kondisi peristatik ususnya yang harusnya bergerak secara otonom ya tanpa kita sadari, dia kan akan bergerak dengan sendirinya. Nah, di situ gerakannya melemah atau justru menghilang, paralisis. Kayak ibaratnya paralisis anggota gerak itu kayak lumpuh. Nah, makanya di situ nanti tidak akan ditemukan suara gerakan usus. Biasanya penyebab-penyebab yang paling sering itu adalah karena obat-obatan, opiates, terus misalkan pasien pos pembedahan, pos anestesi, kemudian bisa jadi karena gangguan metabolik, contohnya hipokalemi, hipokalemi berat terutama ya. Kemudian pada kondisi DM, kemudian neurogenik, contohnya pada pasien-pasien trauma, jadi kena spinal cord-nya atau med spin-nya yang kena. Kemudian infeksi, contohnya herpes zoster, tetanus, peritonitis, atau bahkan sepsis. Nah, gejala khasnya pada pasien-pasien dengan paralitik itu dia nggak ada yang namanya kolik abdomen. Kemudian pada pemeriksaan auskultasi, dia ditemukan peristaltiknya menurun atau bahkan silent abdomen. Jadi hening, hening kayak lagi mengheningkan cipta, terus gak ada suara apa-apa. Tuh, itu yang disebut paralisis anggota, paralisis gerak pada usus. Kemudian pada perkusi nanti terdengarnya suatu hipertimpani. Terus kemudian pada rectal touch dia masih intak, jadi masih nggak apa-apa tuh rektumnya. Dan biasanya juga disertai dengan tanda-tanda dari dehidrasi. Oke, kemudian, nah di sini pada pemeriksaan foto abdomen, foto polos abdomen atau foto OF, BOF, gambarannya sama, bisa dilatasi. Kemudian biasanya udara mengisi kolon dan rektum. Jadi kalau misalkan yang ileus paralitik dia nggak sampai bawah udaranya, tapi pada bagian paralitik, ileus paralitik, udaranya nampak gelembung-gelembungnya itu sampai ke kolon dan rektum. Jadi hampir sampai ke rongga pelvis ini. Rektum kan harus paling bawah kan, dia harus TW ke WC itu udah keluar. Maksudnya udah ke daerah anus. Nah, itu dia masih ada udara-udaranya. Tuh. Oh iya, untuk nama lain daripada kondisi-kondisi foto polos abdomen dengan ileus obstruksi ataupun paralitik, itu ada namanya step ladder atau air fluid level kayak gini. Kenapa step ladder? Karena kayak anak tangga kan, di lantai satu, lantai dua, lantai tiga. Ini set, 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 set. Itu yang disebut sebagai step ladder. Set, 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 set. Atau air fluid level. Jadi nanti tinggal perhatikan soalnya apa, klinisnya gimana. Terus ada nggak faktor-faktor resiko yang dapat menjadi penyebab kondisi ileusnya. Untuk tata laksananya sama, jadi prinsip awalnya adalah biar N-nya puasa, D-nya dekompresi, pasiennya dikasih NGT. Biasanya kalau pasien-pasien ileus paralitik dikasih NGT itu enakan. Nih, awalnya perutnya kembung, dengan bantuan NGT, itu udaranya bisa keluar. Yang tadinya terjebak, dia bisa keluar. Kan perut kembung lah, serba nggak enak ya, Rek, ya. Nah, ini sama pada pasien-pasien dengan ileus paralitik itu sama. Kemudian I-nya adalah infus, biasanya pakai kristaloid, A-nya antibiotik, kemudian R adalah rujuk. Ini biasanya akan dilakukan pembedahan. Contohnya pada pasien-pasien dengan obstruksi, ileus obstruksi, itu dengan operasi. Kalau paralitik, biasanya bisa konservatif dulu, bisa pasang NGT dulu. Kemudian kita Kemudian kita ukur biasanya abdomennya tuh kira-kira semakin besar kah atau enggak. Karena biasanya pasien-pasien ileus tuh perutnya kayak semakin gede. Tuh. Oke, itu untuk membedakan antara ileus obstruksi ataupun yang paralitik. Oke, kita bahas soal lagi. Oke, coba baca nih. Imam, Imam.
Imam masih di sana apa wis buka, Mam? Dikit lagi, guys. Saya, Kak. Ya, Salis. One man Biar show. saya aja Kak, biar saya aja Kak. Oh iya, oke oke. Ada dua, guys, satu-satu. Tuan Bambang 61 tahun mengeluhkan tidak bisa BAB sejak 5 hari terakhir. Pasien mengatakan perut terasa kembung dan penuh. Nyeri perut disangkal. Pasien memiliki riwayat stroke 3 bulan yang lalu, sehingga pasien banyak berbaring saat di rumah. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan distensi abdomen positif, metallic sound-nya positif, dan BU menurun. Apakah pemeriksaan penunjang tepat dilakukan? Apa baiknya? Kira-kira kasusnya apa dulu? Ini kan dia sudah tidak bisa BAB sejak 5 hari terakhir. Mungkin pasiennya obstipasi. Obstipasi itu another level of konstipasi. Jadi dia udah konstipasi, sulit BAB. Nah ini semakin parah nih. Semakin lebih nemen lah. Mungkin kalau konstipasi 3 hari sekali, 2 hari sekali. Kalau obstipasi lebih lama lagi. Terus Stroke. perutnya terasa kembung, penuh, nyeri perut di sangkal. Pasien riwayat stroke 3 bulan. Sehingga pasien banyak berbaring di rumah. Berarti pasiennya tidak ada mobilisasi ya. Berarti imobilisasi lama. Mobilisasi lama. Kemudian TTV dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan distensi abdomen. Distensi abdomen. Terus metallic sound-nya positif. BU menurun. Biasanya kalau metallic sound-nya meningkat, bising ususnya meningkat juga. Ini menurun. Oke. Pemeriksaan penunjang yang tepat, USG abdomen bukan ya? USG abdomen enggak, bukan. Biasanya ini pada appendix. Ini dia minta yang tepat ya. Mungkin kalau misalkan memang em, ketersediaannya cuma ada USG, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ini di soal dia minta yang tepat. Foto abdomen, tak, Kak? Ya, foto abdomen ya, sama kayak. Ini kasus apa sih? Kira-kira? Stroke. Ilius ya, Ilius obstruktif. Ilius obstruktif. Pada pasien-pasien stroke itu juga bisa terjadi paralitik juga. Obstruktif. Hmm. Ilius obstruktif. Oke, karena ada kata kunci, dia metallic sound, kemudian distensi abdomen. Kemudian foto abdomen 3 posisi, ya ini benar ya. Jadi ini sama kayak foto polos, jadi bisa BOF. Lebih tepatnya sih sebenarnya BOF. Cuman BOF itu kan posisi tegak lurus gini. Kalau LLD, ada juga yang LED, LLD. Ini posisinya lateral dekubitus, jadi pasiennya miring. Nah, itu ntar dilihat miring. Jadi ada beberapa posisi maksudnya miring. Kalau untuk USG Doppler tuh gimana Kak? Kalau USG Doppler, ini untuk melihat vaskularisasi. Vaskularisasi. Oke, lihat. Jadi contohnya pada pasien-pasien kasus ini, kasus em, kalian tahu varises? Tahu, Ya Kak. tahu Kak. Nah, pokoknya yang terkait sama pembuluh darah itu kita bisa bantu dengan USG Doppler. Atau contohnya kayak kemarin kalian udah belajar ini nggak, hernia. Hernia terus itu kan ada yang bagian kalau misalkan strangulata atau satu lagi tuh hernia apa? Yang sampai nekrosis itu. Nah, itulah. Itu pokoknya yang hernia-hernia yang sampai dia kira-kira sampai kena pembuluh darah, terkait pembuluh darah itu kita bisa bantu dengan USG Doppler untuk lihat pembuluh darah atau vaskularisasi. Selain itu tuh kasus vaskularisasi. Contohnya juga pasien DVT. Pasien stroke lama itu juga dia beresiko terjadi DVT atau deep vein thrombosis. Jadi kakinya itu bisa bengkak, hitam. Itu bisa curiga DVT.
Jadi intinya untuk lihat vaskularisasi. Nanti di sana kelihatan, oh di sini ada pembendungan misalkan. Benar dia kelihatan. Kalau IVP ini untuk uro ya, urologi. Jadi untuk lihat kateter, sorry, untuk lihat ureter, urologi. Apakah dia ini ada batu misalkan? Jadi ngelihat batu atau enggak, sumbatan oleh karena batu sih. Cek sumbatan. Tuh. Hmm. Oke. Nomor satu ada yang mau tanyain? Mungkin sudah, Kak. Udah ya, kalau gitu kita move on ke nomor 2. Seorang pasien tua muda berusia 58 tahun dibawa ke dokter karena mual dan muntah 3 hari yang lalu. Pasien yang merasa sulit BAB sejak 2 hari yang lalu. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 92 per 64, nadi 122 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Pemeriksaan abdomen didapatkan perkusi timpani, bising usus menurun, distensi abdomen positif, nyeri tekan abdomen, defek muskular negatif. Hasil foto polos abdomen didapatkan gambaran air fluid level yang memanjang. Apakah diagnosis yang tepat? Nah, kalau ini kira-kira deteksinya apa? Ilius yang paralitik, Kak. Paralitik ya, oke sip. Karena Karena perkusinya tadi timpani, terus bising ususnya menurun dan distensi abdomen. oke, setuju. Ini juga pasiennya kalau dari klinisnya, dari keluhan pasiennya, dia juga bilang konstipasi, BAB, fluid BAB sejak 2 hari yang lalu. Oke, setuju ya aku. Ini yang paralitik. Ini foto abdomen. Oke, sip. Oke, sekarang masuk ke, oh ya dari sini ada yang tanya dulu. Sebelum kita move on. Nutut gak ya, Iki mau bedah, mau buku. Pemeriksaannya banyak. Hmm. Ada yang mau tanya dulu, guys? Sepertinya belum ada, Kak. Gak ada ya, oke aman. Ini kita mau lanjut terabas dulu, atau kita sudahi dulu? Sebenarnya masih ada waktu setengah jam lagi sih. Kan 90 menit. Gimana? Mungkin disudahi dulu, Kak. Sudah dulu. Soalnya Lapar ya? atau nggak tahu teman-teman mana. Barangkali ada yang mau cari takjil. Oh, mana ya? Gimana, gimana yang lain? Nino? Kalau saran saya seperti saran Salis juga, Kak. Oke, baiklah. Kita batalkan dulu puasanya setelah ini. Oke, kalau gitu ini tak akhiri dulu ya, guys. Kita Iya, berarti Kak. udah Makasih. belajar yang akut abdomen. Nanti next tinggal bahas mungkin fundamental lain yang pembedahan, dasar pembedahan sama bedah anak. Bedah anak tuh masuk UTB kalau nggak salah, guys. Dan lumayan banyak bedah anak itu ya kasusnya. Mana ya? Ini bedah anak kasusnya banyak. Ini belum semua ini kayaknya. Oke, kalau gitu akhiri dulu. Oh ya, ini dulu dong guys. Dokumentasi. On cam tak, Kak? Ya dong, ben gak tau gantengnya, Rek. Bentar, Kak. Hmm. Nah, kan gitu, kayak tau ganteng ini. Oke, Tata ya, tak hitung. Nino hilang.
Asik. Satu, dua, tiga. Salah guys, salah pencet. Lagi. Satu, dua, tiga. Ujung. Oke. Satu lagi guys. Benar Rasul. Wait. Sabar. Sabar guys, nanti kering. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Thank you guys. Selamat berbuka puasa ya. Terima kasih, Dokter Alma. Oke. Ya, Dadah, terima kasih.